Halo semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai teks cerita sejarah, khususnya novel ya. Seperti materi-materi sebelumnya, pembahasan kali ini akan saya pecah menjadi dua bagian agar kalian tidak bingung ya. Baiklah, menyinggung sedikit mengenai novel, saya yakin kita semua pasti tahu apa itu novel. Dan saya kira juga pasti semua yang menonton di sini pernah membaca novel kan ya? Ditinjau dari jenis teks, novel termasuk ke dalam jenis teks narasi. Di dalamnya pasti terdapat tokoh, alur, setting, dan lain-lain. Isi ceritanya bisa berbentuk rekaan atau bersifat imajinasi. Terkhusus di video kali ini kita akan membahas mengenai novel atau cerita sejarah yang artinya novel yang akan kita bahas adalah yang memuat unsur-unsur sejarah atau nilai-nilai sejarah. Baiklah, kompetensi yang akan dicapai setelah video ini yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Berdasarkan kompetensi dasar di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuannya adalah kita semua diharapkan mampu untuk menemukan informasi dalam teks cerita sejarah, mampu membedakan teks cerita sejarah novel dengan teks sejarah, juga menentukan struktur dalam teks cerita sejarah yang kita baca. Maka dari itu, materi yang akan dibahas dalam video kali ini adalah definisi teks cerita sejarah, perbedaan antara teks cerita sejarah novel dan juga teks sejarah, juga struktur teks cerita sejarah. Apa sih teks cerita sejarah itu? Nah, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menceritakan urutan peristiwa di masa lampau yang bersifat nyata dan memiliki nilai sejarah. Dari definisi tersebut, kita ambil kata kunci ya. Kata kunci yang bisa didapat adalah urutan peristiwa, kejadian masa lampau, nyata, dan juga bernilai sejarah. Karena teks cerita sejarah yang akan dibahas di sini adalah novel, maka urutan peristiwa, kejadian masa lampau, ataupun kisah nyata yang bernilai sejarah itu bisa dikemas dengan tokoh-tokoh fiktif atau alur yang lebih imajinatif. Tidak jadi masalah. Yang penting, cerita dalam novel itu dibuat berdasarkan nilai sejarah yang ada. Tahukah kamu bahwa teks cerita sejarah ternyata dikategorikan sebagai novel ulang? Novel ulang kata lainnya adalah rekon ya, dan teks sejarah ini termasuk ke dalam rekon imajinatif. Maksudnya, novel cerita sejarah dibuat berdasarkan fakta atau sejarah, kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain. Lantas, bagaimana perbedaan antara teks sejarah dengan teks cerita sejarah? Yuk kita simak. Untuk memudahkan penjelasan, saya akan langsung membandingkan dua jenis teks ini. Kita mulai dari pembahasan teks cerita sejarah ya. Teks cerita sejarah atau novel sejarah itu ceritanya imajinatif. Jadi tokohnya atau situasi hidupnya itu boleh bersifat hayalan atau rekaan ya. Jadi tidak harus sama persis seperti tokoh yang ada di dalam sejarah aslinya. Yang berikutnya adalah alur ceritanya bersifat hierarki atau bahkan mungkin bebas urutannya. Maksudnya hierarki adalah diurutkan dari yang tidak penting menuju penting, ya, menuju hal yang lebih penting, atau mungkin bebas terserah penulisnya. Dan yang terakhir adalah akhir dari cerita sejarah atau novel sejarah itu bebas. Boleh akhirnya menggantung, yaitu terbuka, ya, akhir terbuka. Boleh juga akhirnya tertutup, seperti sad ending atau happy ending, kalau kalian kenal ya. Akhir yang bahagia atau akhir yang sedih, gitu ya. Selanjutnya adalah teks sejarah. Teks sejarah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi semua yang ditulis dalam teks sejarah itu harus sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya, alur tulisannya bersifat gradual atau kronologis. Jadi diurutkan dari
Dari yang awal terjadi sampai kejadian yang paling akhir terjadi, atau ke kejadian yang paling terbaru ya. Dan yang terakhir adalah akhir tulisannya terbatas, yaitu biasanya teks sejarah diakhiri dengan pandangan penulis terhadap sejarah itu, atau akibat dari sejarah itu apa, atau kesimpulan dari cerita sejarahnya itu apa. Semoga bisa dipahami. Nah, bagaimana dengan strukturnya? Struktur novel sejarah. Ada 6 struktur yang membentuk novel sejarah. Kita akan mulai pembahasan dari orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan, yaitu mengenalkan siapa yang diceritakan atau apa yang diceritakan, ya. Selanjutnya, pengungkapan peristiwa berisi mengenai peristiwa awal yang menimbulkan masalah. Biasanya kejadian pertama yang muncul dalam cerita. Oke. Dan yang ketiga adalah menuju konflik. Menuju konflik ini berisi peristiwa penyebab konflik besar terjadi atau membuat si tokoh yang sedang dalam kesulitan jadi semakin sulit. Peristiwa yang tergolong dalam menuju konflik ini biasanya peristiwa yang kedua. Jadi peristiwa awal tadi termasuk pengungkapan peristiwa, peristiwa kedua nah masuknya ke menuju konflik. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi berisi masalah inti atau masalah utama yang ingin diceritakan. Seperti itu. Dan resolusi adalah berisi penyelesaian dari masalah besar atau masalah utama yang diceritakan, ya. Selanjutnya koda. Koda berisi tanggapan penulis terhadap cerita atau sedikit cuplikan cerita selanjutnya jika ada buku atau kisah kedua dari novel tersebut, ya. Koda ini sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh enggak, terserah ya. Maksudnya berisi cuplikan cerita selanjutnya apa? Nah, kalau kita biasanya mengenal dengan spoiler. Kalau biasanya kita nonton film ada akhir yang menggantung, nah itu biasanya dinamakan dengan koda. Atau contohnya begini, kalian pernah nonton Anaconda? Nah, di situ misalnya akhir ceritanya adalah anakondanya sudah mati, ularnya. Nah, ternyata di akhir cerita setelah si tokoh-tokohnya semua selamat, pulang dan anakondanya sudah ketahuan mati, ya. Terus ada lagi cuplikan video di akhir cerita yang memperlihatkan kalau di dalam danaunya ternyata masih tersimpan ular-ular anaconda. Seolah-olah akan ada film kelanjutan Anaconda 2. Nah, itu namanya koda, ya. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih mengenal seperti apa orientasi dan lain sebagainya, kita akan langsung saja pada teks. Ini adalah teks yang saya buat dan bukan termasuk teks cerita sejarah sebenarnya, tapi setidaknya teks ini saya harap bisa membantu kalian untuk lebih memahami seperti apa itu orientasi dan lain sebagainya, ya. Kita baca bersama-sama. Bu Asti adalah salah satu guru di Nurul Fikri. Saat ini Bu Asti mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Dia sedang sibuk mempersiapkan materi ajar teks cerita sejarah untuk para siswanya. Di hari Rabu sore, dia sibuk mencermati berbagai contoh teks cerita sejarah. Dibukanya berbagai literatur yang ada untuk menambah pemahamannya mengenai materi tersebut. Bu Asti tak kunjung menemukan literatur yang pas. Dia pun bertanya kepada rekan kerjanya. Namun rekan kerjanya tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai. Ditambah lagi banyak siswa terus bertanya melalui WhatsApp mengenai materi sebelumnya yang belum dipahami. Bingungan semakin menggelayuti pikiran Bu Asti. Di waktu yang sama, para siswa semakin tidak sabar menunggu jawaban Bu Asti dan menelpon Bu Asti silih berganti. Kepanikan semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Bu Asti pun memarahi para siswa yang menelponnya pada saat itu. Tiba-tiba, ada pesan muncul masuk di WhatsApp dari Pak Boim yang tampan. Pesannya berisi materi yang dinanti. Kepanikan pun mulai terobati. Dan Bu Asti pun meminta maaf kepada para siswanya saat berada di kelas. Baiklah, kita mulai urai seperti apa sih struktur yang membentuk teks yang saya buat ini. Kita mulai dari paragraf yang pertama ya. Paragraf pertama termasuk ke dalam orientasi. Kenapa? Karena paragraf ini memperkenalkan siapa yang akan diceritakan. Ya.
Seperti itu. Paragraf kedua termasuk ke dalam pengungkapan peristiwa. Kenapa? Karena ini adalah masalah pertama yang Bu Asti hadapi. Paragraf ketiga termasuk struktur menuju konflik. Karena paragraf ketiga ini berisi masalah kedua. Jadi tadi Bu Asti kan dapat masalah lagi cari contoh-contoh cerita sejarah. Ternyata belum selesai masalahnya, sudah muncul lagi masalah yang kedua, yaitu siswanya terus bertanya, gitu ya. Nah, lalu paragraf yang keempat adalah komplikasi. Kenapa? Karena paragraf keempat ini merupakan masalah inti yang ingin disampaikan oleh teks ini. Ya, apa masalah intinya? Masalah intinya adalah Bu Asti memarahi para siswa. Misalnya berdasarkan cerita ini, tiba-tiba kalian bergosip nih kan di kelas. Ada apa sih Bu Asti itu? Ini loh Bu Asti itu kemarin memarahi siswanya yang menelepon pada saat itu. Nah, jawaban itu merupakan inti dari masalah yang ingin disampaikan, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah termasuk ke dalam reorientasi. Karena di bagian ini berisi mengenai penyelesaian masalah yang Bu Asti dapatkan, ya. Di cerita ini tidak ada kodenya. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanggapan dari penulis tentang Bu Asti atau tentang masalah Bu Asti. Juga tidak ada spoiler tentang cerita berikutnya. Jadi sudah selesai ceritanya. Baiklah, sekian pembahasannya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi struktur novel sejarah, ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Sekian video kali ini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.